Koko Steve yang terus terang paling banyak bekerja sebenarnya selama perjalanan. Dia mulai menanjak. Nah ini memang, kalau ini memang manusia sadel ya. Ini ditaruh di sofa malah mengkangkang, ini bingung ini ya. Ya, kita ketemu lagi di Main Sepeda. Saya Azrul Ananda, sebelah saya Om Johnny Ray. Mungkin banyak ibu-ibu atau nenek-nenek sayang sama Om Ray. Orangnya ada lagi sekarang hadir. Khusus yang usia senior ya Om Ray ya. Ya, jadi kali ini kita episode yang beda lagi. Kita sekarang akan mengomentari, garis miring menjelaskan, garis miring membuli, garis miring menertawai, garis miring terakhir menghabiskan teman-teman kita yang goes. Teman ya? Teman ya. Menghabiskan teman-teman kita sendiri. Dan hari ini sebenarnya episode yang mengingatkan kita pada masa kecil Om Ray. Apa itu? Ingatkan kita waktu kecil selalu dikasih cerita bagaimana kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Jadi ini adalah episode kura-kura mengalahkan kelinci, karena kelincinya kalau congkak, kalau sombong dia akan kena batunya. Nah, kualat betul. Nah ini episodenya. Jadi kita akan menampilkan lagi acara goes kelompok kita, saya dan teman-teman, saya Om Ray dan teman-teman 20 orang, kita goes dari Surabaya ke Sarangan, Telaga Sarangan. Ya. Ini kan mirip episode mirip etape Tour de France Grand Tour ya Om Ray ya? Iya. Bisa dijelaskan kenapa kok kayak mirip etape Grand Tour? Sebelumnya kalau di Grand Tour itu kan komentatornya duduk, ada 4 orang mungkin ya. Ya. Itu sebelum dimulai lihat pembalapnya di sepeda, dijelaskan rutenya. Jadi di layar nanti dijelaskan rutenya. Ya. Ada gambarnya, previewnya lewat mana-mana gitu ya. Nah, kita juga ada elevasinya juga, jadi bisa kan 3D gambarnya nanti. Jadi kita bisa naiknya. Ya, sekaligus juga menjelaskan bahwa ini rute ini 200 kilo, Om Ray. 200 kilo dari Surabaya sampai Telaga Sarangan. Cuman beda dengan 270 kita ke Gunung Kelut yang kapan hari, karena itu kan nanjaknya sedikit lalu pulang. Betul. Ini enggak, ini 160 bahkan 170 kilometer flat, lalu dikasih tanjakan curam ke finish, makin ke atas makin curam. Betul. Jadi ini seperti etapa Tour de France. Jadi datar dulu lama, habis itu uphill finish, mountain finish. Jadi kayak di etapa-etapa berat itu ya. Iya, ini kita lihat hilly, bukan hilly ini mountain. Ini mountain road ya. Dan kita minimalisir rest stopnya, jadi hanya pit stop 2 kali. 200 kilo itu hanya pit stop 2 kali, yang resmi, yang stop-stop sendiri juga banyak nanti kayak gitu. Jadi KM 85 di Kertosono, baru berhenti di minimarket, minum sebentar, berangkat lagi. Makan siang di Madiun, sekitar 1 jam, memang agak lama, kita ketemu sahabat lama di situ. Kemudian 40 kilo naik ke Telaga Sarangan, yang 7 kilo terakhirnya itu ada 15%-nya, 20%. Jadi nanti saya jelaskan ketika digambar ya di video. Jadi ini kita ke videonya sekarang, kita saksikan. Sebentar. Kita saksikan, ini dia rute yang kita jalani. Kita start dari Ahmad Yani. Lalu kita terus, ini ngikuti data saya ya, jadi namanya nama saya, tapi 20 orang itu terus 85 kilo kita baru stop. 85 kilo baru stop. Jadi kita benar-benar seefisien mungkin, tidak banyak berhenti. Ini kelihatan kan datar, masih datar saja. Ya. Lalu kita ke Madiun, stop di Madiun. Ini di mana nih sudah? Oh, ini masih di Jombang. Masih di Jombang ya. Ini belum stop pertama ini. Belum stop pertama. Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, ini pit stop pertama setelah 85 km kita stop sini. Saya ingat kenapa sebelum 85 Om Ray di belakang udah teriak 85 katanya, dia sudah. Harus itu. Sudah minta berhenti dia kayak gitu untuk mengingatkan supaya nggak lupa berhenti kan ya. Nah, lalu kita terus sampai Madiun tuh kira-kira kilometer 158 ya, 160-an 160 ya. Sampai terus 158. Karena kita sampai kebablas itu kan. Iya, sempat kelewatan sedikit. Lupa di mana kafenya.
Jadi kita berhenti di tengah kota Madiun. Oh, ini jauh sekali nih ke Madiun ya. Jadi waktu itu benar-benar tanpa stop, melewati Saradan ya, hutan Saradan. Kita di tengah kota Madiun, downtown Madiun, city center. Kita ngopi dan makan pecel di situ. Nanti kita tunjukkan di gambar. Kita stop agak lama di sini karena memang ada sahabat lama Pak Sony Hendarto yang kolektor sepeda custom itu. Lalu kita jalan lagi. Nah, ini dia mulai menu utama kita menuju Magetan, kota kelahiran ayah saya. Lalu terus ke arah Magetan, lalu itu mulai kelihatan ada gunungnya di situ. Ya, mulai naik. Kelihatan konturnya kan enggak bersahabat untuk kaki dan nafas. Iya. Terus naik itu saya waktu bongking tadi berhenti sebentar. Naik sampai ke atas terus. Gambarnya aja juga tinggi ya, Om ya. Tinggi ya. Terus naik ke atas Telaga Sarangan, kita berhenti di situ. Jadi 200 kilo dan tanjakannya adalah di 25 kilo terakhir dengan paling curam. Benar-benar mirip dengan Grand Tour. Jadi kita akan melihat siapa yang selamat dan kenapa kelinci itu bisa kalah sama kura-kura dan kenapa sepintar-pintarnya cicak di dinding bisa kepleset dan jatuh. Dan kita akan membuli habis dia yang jatuh di situ. Tapi sebelum kita ke videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada partner kita karena episode ini didukung oleh MPM Distributor Honda dan mereka nanti jangan lewatkan karena di ujung acara ini akan ada hadiah dari mereka. Jadi terima kasih pada MPM dan perjalanan kita ini Om Re dikawal oleh All New Honda PCX. Jadi dikawal lengkap termasuk videografernya yang awal pakai All New Honda PCX dan skuter Matic Premium dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur dari seri sebelumnya. Mesin baru lebih bertenaga dengan kapasitas 160 cc 4 katup dan memiliki teknologi ESP Plus membuat tarikan semakin responsif. Motor yang awal makin kuat, kaki yang mancal tetap sama itu Om Ria. Kemudian memiliki fitur-fitur baru canggih, salah satunya Honda Selectable Torque Control (HSTC), membantu menyeimbangkan kerja putaran roda sehingga mencegah terjadinya slip pada ban belakang khususnya di jalanan licin. Wah, waktu nanjak aman itu. Benar ini. Iya. Misalnya ada yang minta minum, responsif. Responsif. Jadi kalau ada yang bantuan cepat motornya kan ditanjakan, nggak bingung. Kalau bebek biasa bisa nggak kuat ya. Selip. Kemudian desain all new Honda PCX ini makin mewah serta elegan dengan all LED lighting system dan tentunya semakin nyaman untuk dikendarai. Yang nyaman yang awal ini ya. Kemudian sekali lagi tonton podcast ini dari awal sampai akhir, jangan lewatkan karena nanti ada trivia quiz di akhir. Presented by MPM Honda, ada hadiahnya. Nanti di akhir akan ada pertanyaan, jawab pertanyaannya dengan cara klik link yang ada di description di bawah. Jadi lumayan ada hadiahnya. Terima kasih kepada MPM Honda. Jadi sekali lagi all new Honda PCX, the ultimate excellence. Dan yang penting lagi, dulu pernah kita bahas, isinya banyak bagasinya. Jadi kita bisa naruh macam-macam di situ. Jadi segala kebutuhan cyclist selama 200 kilo terpenuhi. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke video karena kita berdua sudah dari kemarin tidak sabar membuli teman kita. Hari ini sampai rest is power kan kata Dokter Terry itu. Rest is power ya. Kenapa? Untuk ini supaya memastikan saat membuli ini fresh ya. Fresh ya. Biasanya Om Ri pagi-pagi masih goes itu soalnya. Ya, kita ke video sekarang. Kita briefing ada Dunkin Donut dan Indomaret di Jalan Ahmad Yani dekat Waru di Surabaya. Tempat kita kumpul, teman-teman semua mengenakan seragam ASOS. Ini briefing seperti biasa kita menjelaskan sambil stok makanan. Ini Faisal Arif. Ya, sekolah sengsara kita. Wah, ini Om Ri harusnya. Wah, pura-pura stretching dia pencitraan ini. Nah, ini Abah Asril memimpin doa. Ya, kita lihat ada yang doa, ada yang pura-pura doa, ada yang lihat kamera. Ya, setelah ini kita berangkat. Ada John Bumiharjo, Om John Gundul, founder Wednesday Bike juga ikut. Honda PCX yang mengawal kita, lengkap. Wah, Om Son, karena isinya banyak, alat-alat semua ada di situ. Enaknya ini motor. Jadi kalau ngawal mobil kan ribet ya. Dikawal motor ini aja cukup sebenarnya. Jadi jangan terlalu manja apa-apa pakai mobil ya.
Kalau ingin kuat dikawal motor saja karena tidak ada opsi loading. Betul. Ya, pompa-pompa terakhir loh, ini bukan pesta kita pinjem pompa ini. Ya ini. Itu sepeda saya. Oh dipompakan. Nah, itu cuma senden aja. Cuma senden aja ya. Persiapan wheelset cadangan karena memang perjalanan ini ternyata banyak kendala ya, banyak kendala ban pecah dan lain-lain. Oh ya. Jadi kita berangkat, saya ingat pukul 5.25 pagi, jam 5.25 pagi berangkat ya. Kita lihat ini siapa yang nanti berguguran di jalan ya. Sekitar 22 orang yang berangkat. Ini yang belakang-belakang yang tidak seragam itu tidak ikut, hanya ikut berangkatnya saja karena ketika rutenya terpisah nanti. Ya, ini baru start masih belok ke Waru. Di Bundaran Waru ya. Ya, ini dia musuhnya di jalan. Harus ngalah kalau musuh kayak gitu. Harus ngalah ya. Iya, keras. Ya, dan banyak lubang. Sekali lagi jalan Jawa Timur bukan jalan yang paling mulus. Mungkin teman-teman di Jawa Tengah lebih beruntung dalam hal ini. Saya naik sepeda gravel lagi wah, kan harus latihan sepeda gravel terus ini untuk jarak jauh karena kan kita nanti bulan Juni insya Allah akan ikut Dirty Kanza ya. Jadi harus membiasakan. Om Rey nggak mau pakai sepeda gravel tapi dia mau pakai sepeda karbon. Takut tanjakannya kayaknya. Sangat takut maksudnya. Sangat takut. Itu di belakang ada Kohai, umur 70 berapa sekarang? 72 tahun. Dia juga naik sepeda gravel, Bre. Wah. Sepeda gravel baru Wednesday Journey Titanium. Wah, Titanium awet abadi seperti Kohai. Nah, ini kita baru meninggal juga. Saling mengingatkan kalau ada lubang atau ada. Ini tempatnya ini memang sering cyclist jatuh karena perbatasan aspal sambungan itu. Iya. Walaupun beda cuman 1-2 cm tapi sering banyak yang jatuh karena setelah ke pinggir mau kembali ke tengah biasanya bannya selip jatuh. Jadi memang ini kendala kita ya, hati-hati bukan hanya lubang, beda jaraknya. Garis jalan itu juga berpengaruh. Ini masih di Krian nih, kawasan Krian. Sepanjang ya. Sepanjang. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling lambat di jalan itu bukan sepeda, tapi yang besar-besar itu, yang keras-keras itu ya. Tapi kita lihat, kita ingin menunjukkan bahwa kita berusaha serapi mungkin. Jadi ketika menyalip pun dua-dua seperti ini, kita mohon maaf sekarang sering melihat balapan liar atau acara-acara goes liar di YouTube dan itu kita agak concern ya. Kalau kita punya episode balapan itu balapannya di tanjakan yang kita mengupayakan seaman mungkin, sesepi mungkin juga. Jadi karena itu kita sekarang pengen punya video-video seperti ini karena ingin ya yang aman, rapi di jalan. Kita ingin mengkampanyekan itu. Kan sekarang banyak cyclist tuh suka sepeda jauh. Tapi perlu dicatat bersepeda dan bermobil itu jauh bedanya. Jadi kalau naik mobil itu kan kita tinggal neken gas, ikut aja. Kalau bersepeda konsentrasi harus full fokus. Wah, ini Om Tatang, Marta Dinata. Ya, di belakang ya Om Rey. Wah. Di belakang itu Jessica sepedanya juga baru karena Jessica Iskandar sekarang resmi jadi Jessica Hidayat. Kok ingatnya jedar ya? Pasti gara-gara video dulu itu. Jadi Jessica Hidayat sekarang resmi menjadi ambasadornya Wednesday Bike ya. Menggunakan Wednesday Titanium. Ukuran paling kecil. Ukuran 45. Sepeda Titanium paling kecil ya punya Wednesday kayaknya. Cuman ada tulisan dari pendengar dan netizen lain. Kalau ada yang lebih ringan nggak usah di-endorse dulu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang lebih ringan jangan dulu karena jangan sampai terlalu kuat dulu ya. Kasihan yang mau ikut-ikut kelompoknya kita. Kasihan yang lain. Ya ini lampu merah berhenti. Kadang-kadang kita sesekali ada lampu merah memang kelewatan, tapi ini kita berusaha disiplin, saling mengingatkan, dan seperti video touring kita sebelumnya selalu disiplin makan, disiplin minum. Ini Kohai, idola kita semua. Ya, kalau ada masalah-masalah, lalu cepat-cepat naik lagi. Itu Om Alvin, sebelahnya Om Rey, sebelahnya lagi Rico.
Ya, ini di Krian ini ya. Ya, Kohai dengan sepeda baru. Ini benar-benar baru dipakai hari itu, Kuk. Ya. Jadi selesai dirakit sore sebelumnya, tapi hari ternyata Jumat tidak masalah. Sore, waktu itu jam 4 selesainya. Jam 4 sore baru selesai dan dipakai. Dan ini kembali mencoba semaksimal mungkin formasi 2-2. Kadang-kadang sulit ya karena memang kondisi jalan ada lubang di tengah, lubang depan, jadi sehingga harus agak zigzag sedikit. Tapi ini Mat Londo dan Abah Asril Jores dan Mat Londonya Cinta helm putih John Bumi Harjo naik Journey Titanium pertama kali muncul di video lagi goes. Itu. Ini Chris Froome-nya Surabaya. Bedanya dengan Chris Froome masih punya rambut. Kalau dia sebenarnya lebih aero kalau nggak pakai helm. Ya, ini Pak Guru, ya umurnya 63 ya, 63 tahun. Sesuai KTP enggak itu? Nggak tahu, kayaknya malsu itu dulu. Ini Om Galung, Direktur Keuangan Sub Jersey. Wah, lagi panen, jersinya laris terus ya. Pakai ajewan titane naik. Ya, sepeda titanium memang nyaman untuk jarak jauh ya. Anteng bahasa Jawa, artinya tenang ya. Tenang, stabil. Kohai ini memang di belakang dan dia sangat sering membantu yang ngasih tahu ya, kosong, berangkat, jalan gitu. Ini Mojokerto. Lagi kalau kendaraan besar itu biasanya lambat dan kita mau nggak mau harus mendahului. Nah ini saat-saat berbahaya karena kendaraan besar walaupun lambat tapi muatannya sangat berat. Ya. Lalu yang di sebelah kanan tuh harus kita suruh stop dulu ya. Untuk kita mendahului sebentar. Dan sering Om Rey kalau misalnya ada peleton atau apa, kalau mau nyalip gitu kadang-kadang yang di depan lupa yang belakang sehingga peletonnya terputus. Nah di kelompok kita usahakan ketika menyalip itu sebisa mungkin selalu bersama. Jadi yang di depan itu harus ingat ekornya. Ini bukan balapan. Betul. Yang di depan tuh harus ingat ekornya bahwa kalau dia nyalip harus satu gerakan, yang belakang bisa ikut. Karena kalau tidak, ya yang masuk cuman yang depan aja dan itu berbahaya karena nanti peletonnya jadi tercecer. Kan enggak mungkin masuk depannya aja belakangnya enggak. Enggak bagus. Ya ini ketika jalan agak ramai biasanya dengan sadar langsung formasi 1-1. Ya ini dia Edward Hartanto Jupe Juragan Pelek. Ya itu dia langsung ada masalah wheelset di awal, jadi ban belakangnya spoknya patah. Ya suka beli yang murah dia soalnya, jadi akhirnya nggak tahu itu KW atau enggak, tapi akhirnya patah sehingga dia diganti ban cadangan. Jadi itu bukan setelan aero aneh ya, memang ban belakangnya rujinya copot. Tapi dia memang penggemar barang KW, saudara-saudara, itu bukan rahasia, dia juga tidak malu. Ngapain beli kacamata 3,5 juta kalau bisa dapat 10 merek modelnya sama, katanya kayak gitu. Ya, Kohai kita akan banyak melihat Kohai karena kita akan melihat nanti apalagi di tanjakan bagaimana seorang Kohai bisa mempermalukan para goeser-goeser yang di depannya itu. Nah, dan sepedanya ini sama sekali nggak ringan nih. Ya, ini sepeda titanium dan ditambahi tas-tas sama dia itu. Sepedanya aja nggak ringan. Pakai grup setnya 105, Shimano 105 disc brake. Nah, jadi ini membuktikan bahwa tidak perlu high end untuk menikmati goes dan jadi kuat. Ya ini rel kereta api. Hati-hati memang selalu. Ya yang di depan itu yang saya maksud tadi, kalau yang di depan lewat harus biasanya yang depan itu mengingatkan truk atau kendaraan besar itu untuk menahan sedikit supaya rombongan yang di belakang bisa ikut. Wah ini stretching gaya Om Riko. Wah sakti juga dia stretchingnya. Badannya besar padahal. Ya saya belum bisa kayak gitu. Ya, karena memang ya tadi 85 km Om Rey. Tanpa stop. Itu apalagi pagi-pagi kan stretching, badan belum hangat segala macam, jadi butuh waktu untuk nyaman. Dan musuhnya kalau sudah kayak gini kan memang disadel ya Om Rey ya. Karena kan duduk lama, speed tidak terlalu tinggi, jadi posisi kita cenderung lebih tegak, jadi panas biasanya di selangkangan. Apalagi kalau sadelnya ternyata nggak cocok, makanya sadel itu baru terasa enak atau tidak setelah dipakai jarak jauh. Kalau Anda bilang sadel ini enak hanya dipakai kota-kota atau ke kafe, itu tidak valid ya. Benar. Tidak valid. Ya, mau jadi sadel model apa aja tetap enak. Karena sebentar kan. Ya. Ya, ini dia menunjukkan artis kita, iya. Artis. Ya. Idola ibu-ibu dan nenek-nenek cyclist, ya. sorry, kita harus membuli yang lain, bukan satu sama lain ya. Nanti Om, nggak apa-apa. Ini kan belum membuli tuh. Ini kan cuma
Ya memang ada mobil Wednesday tapi dia tidak mengawal di belakang, dia sifatnya maju ke depan ke tempat dan tidak mengawal terus di belakang kayak gitu. Ya ini jalan-jalan sekali lagi ini di Jombang kalau tidak salah ya, pelan-pelan begini nih ya. Antara beton itu betul-betul bahaya, seperti di jembatan ini sambungannya, bolongannya ini sangat-sangat bahaya karena kecepatan kita tidak bisa cepat. Belakang bisa kaget. Nah bisa seperti kaget, itu ya kadang-kadang harus di bunny hop dan kalau ini ada lubang-lubang seperti itu. Jadi untungnya enaknya formasi dua-dua adalah kita bisa tidak liar ya. Jadi kita bisa mengikuti yang depan kita saja gitu. Lihat. Ya, kendaraan besar tidak akan mau berhenti di tanjakan karena mereka tidak punya ancang-ancang untuk memulai atau power engine-nya tidak melos ketika tanjakan. Jadi mereka jarang mau mengerem atau memelankan kecepatan ketika di jembatan seperti gini atau di tanjakan, karena ketika mereka ngerem mereka tidak bisa jalan lagi. Jadi kita harus awas karena sepelan-pelannya mereka tidak bisa berhenti, tidak mau berhenti biasanya. Nah, misalnya ketika jalan rusak seperti ini, mau tidak mau memang pelotonnya bisa-bisa karena harus menghindari lubang-lubang dan lain-lain. Dan ini yang sering sekali makan korban, bahkan kadang-kadang ban pecah dan lain-lain ya gara-gara begini nih kan ya. Bukan karena kita lihat Kohai di belakang, dia memang suka jaga posisi aman di belakang. Itu ban berapa Kohai itu? Kohai menggunakan ban 28 ya, 28 mm. Jadi yang pakai sepeda gravel saya, Om John Bumiharjo dan Kohai memakai ban 28 mm. Dan menurut saya buat touring seperti ini ideal. Memang nanti di tanjakannya lebih terasa, tapi kan tujuan kita kan bukan ngejar kom atau apa, tapi endurance memang kayak gitu. Ya ini kita sudah melewati Jombang, terus menuju Kertosono ya. Karena kita sudah mendekati, belum mendekati sini masih agak jauh, karena kita baru akan pit stop di Kertosono sebelum kereta api Kertosono. Dan itu begitu KM 80-an, Omri di belakang udah teriak 85 gitu untuk ngingetin yang di depan. Kan siapa tahu lupa. Orang lupa kan harus diingatkan Om. Ya, ini bukan pit stop, ini lampu merah. Jadi dikasih serat, wah. Nah, ini Pak Notaris, wah dia sangu, wah makan langsung, ditaruh di perut ya makanannya. Iya. Wah, biar hangat mungkin. Hangat itu. Ditaruh di perut ternyata, wah iya. Ya, jadi kalau kantongnya penuh taruh di situ ya, ikuti cara Notaris kita ini ya. Ini saya baru tahu dari video ini nih ya, nggak kelihatan dari belakang. Ternyata lebih gampang ditaruh di perut daripada di kantong belakang ya. Oh gitu, saya titip terang bulan sekota ini. Ya, ada yang ngambil di belakang dan lain-lain, tapi Pak Not. Bener, kalau di depan tuh jarang keramnya. Kalau di belakang ini ada kan bisa keram ya. Bisa ketarik tangan ya, tangan ke belakang soalnya ya. Wah, ini trik baru ini Pak Not, di depannya ada kantong khusus di depan itu. Ya dia lama di Australia mungkin Om. Lihat kanguru. Lihat kanguru ya. Ya ini Om Steve di depan. Om Steve ini pahlawan hari itu. Dia termasuk jejak, tapi dia yang paling banyak narik. Om Steve. Ya. Om Steve. Ini dia paling banyak narik. Jadi kita harus terima kasih kepada Om Steve apapun yang terjadi. Karena dia paling rajin di depan. Gak tahu karena bosan di belakang atau memang pengen di depan. Tapi dia paling banyak di depan. Dan itu tentunya ya menolong kita semua yang di belakang ya. Pak Guru nih. Anginnya dan panasnya luar biasa karena jaraknya jauh, jadi kita dari pagi, dari dingin, hangat sampai panas ya. Jadi kita tahu cerita ayam yang ditim. Ya ini kayaknya sudah mendekati pit stop ini. Sudah mulai, karena belakang udah mulai teriak-teriak. Biasanya ketawa-ketawa semua. Ini dokter anak beranak ini ya. Dokter selangkangan kita nyebutnya. Ya ini dia di minimarket, ada minuman, pisang. Om John Bumiharjo sitposnya sempat agak melorot sehingga harus direvisi. Ya, ini jangan sampai lupa mengisi ya, karena setelah ini tidak ada pit stop lagi sampai Madiun. Ini pit stop ini saya ingat ini 8.04 kita nyampe di Kertosono ini jam 8.04 dan kita sudah berangkat lagi jam 8.25. Jadi ya sekitar setengah jam kita di sini. Fair lah dalam artian dan ini cara mengukur satu lagi, memastikan posisinya pas. Jadi kalau kita tahu ukuran kita itu, kalau ada masalah-masalah kita bisa membenahi tanpa menebak-nebak. Jadi bisa presisi. Kan kadang-kadang memang longgar atau apa, itu sesuatu yang biasa. Jadi ya harus bisa mengatasi sendiri kayak gitu. Ya ini kita lihat Om John menyesuaikan. Memang ini anggota paling tinggi di sini, 187
CM kayak Froome. Ya, bedanya sekali lagi tadi Froome punya rambut. Makanya trik buat yang tidak punya rambut, sebelum pakai helm pakai Kuplu. pakai kuplu, pakai apa? Pakai penutup kepala dia kayak ya Omri juga pakai sih sekarang. Ini Ya. bukan hanya di depan tapi menutupi seluruh. Ya, Kak. Karena kalau enggak nanti katanya ada tato bentuk helm, tato bentuk lubang helm katanya. Kalau kena panas terus. Nah, Jadi panas jadi sinar mataharinya kan di sela-sela ini. di sela-sela ini, jadi harus dilindungi. Jadi Abah Asril makan es krim. Wah, ini Omri kenapa ini di situ? Oh, sepeda. Oh, bukan itu, kurang tinggi. Kurang tinggi, sadarnya. Jadi penyesuaian ya. Ya. Ya, kadang-kadang Sama Koha itu ininya anjlok, shifternya anjlok. shifter anjlok ya, karena memang baru dirakit, jadi kadang-kadang ada masalah-masalah kecil-kecil. Kohai shifter anjlok, lalu ini ditinggikan karena memang untuk jarak jauh memang lebih nyaman kalau lebih tinggi ya. Ya. Jadi tidak harus agresif aero. Bayangkan nih 85 km baru bisa berhenti, karena kalau berhenti di tengah-tengah tadi ngejarnya yang setengah mati. Nggak apa-apa, ini normal terjadi. Saya kira semua trip seperti ini bisa terjadi, apalagi kalau kena lubang-lubang ya, kena lubang dak gitu, biasanya handlebar bisa turun. Ini saya tahu Alvin handlebarnya turun, kemudian ya Kohai shifternya turun, kadang ada yang bocor, tadi Jupe spoke-nya patah kayak gitu. Jadi dan ketika satu pelek cadangan dipakai itu memang nanti yang lain-lain harus lebih berisiko ya, karena dan itu nanti Om John juga mengalami, dia harus ganti ban karena pelek spare-nya sudah dipakai atau apa kayak gitu. Tapi yang jelas ya ini kita harus siap, dan dengan sekali lagi motor Honda PCX ini bisa di dalam itu banyak bandel. Nah, ini dokter selangkangan ini pengen foto-foto dulu di mana ini ya. Jadi, maklum belum pernah jauh-jauhan ini Om. Ya. Kalian untuk sedikit tahu soal perbaikan sepeda itu penting ya untuk perjalanan jauh seperti ini. Ya, karena jauh dari mana-mana ya. Ya. Nggak bisa ke toko atau apa. Jadi harus bisa improvisasi, bisa betulin di tempat kayak gitu. Ya, ini berangkat lagi sekali lagi tadi tidak sampai setengah jam seingat saya di pit stop ini. Jadi tadi berangkat 5.25, ini setengah 9 sudah jalan lagi, sudah 85 km dan sekarang menuju Madiun. Jadi ya kurang lebih ya 75 kilometeran ya. Tapi ini mulai berat karena ngelawan angin ya. Lalu harus melewati ya Om Johan Hoki dan ya. Dita. Dan Mbak Dita, Mbak dosen ya. Namanya dosen. Geodita. Jadi dia akan menjalankan fungsi geografi keliling ini, bikin peta di Strava. Wah, Om Galung sekali lagi ya. Mbak Dita ini dosen dan itu istrinya, nah ini dokter anak beranak ini ya. Jadi istri-istri yang tidak percaya pada suaminya yang goes, silakan goes juga kayak gitu ya. Atau suami yang tidak ingin meninggalkan istri di rumah, diajari goes ya. Om Faisal di depan, Om Centek di sebelahnya. Pak Guru ini memang selalu ke depan, sadar kamera Om Ri. Ya. Nah, Pak Notaris ya itu salam itu untuk apa itu? Dina Ayu ya. Ini ya. Pak Not adalah penggemar Dina Ayu ya. Ini dia Jupe yang congkak terkuat, juara latihan bersama. Karena kan selama pandemi nggak ada lomba kan, adanya latihan bersama. Dia nggak pernah juara lomba dia. Dia nggak pernah juara lomba, dia juara latihan bersama. Ya. Ya. Sebelahnya saya sepeda gravel, posisi duduknya lebih tegak emang. Wah, Abah Asril juara Strava. Wah, Serma Agus ya. Yang aktif ikut event-event touring ini mal kita. Di depannya di siapa lagi nih? Wah, Nato dan Om Steve ya. Satu-satu. Nah, yang di depan itu punya kewajiban ngasih tahu apa yang terjadi di jalan rusak satu-satu meskipun agak mepet tadi ya, tapi harus yang depan ini harus ingat ekor, harus selalu ingat ekor. Jadi ini bukan balapan. Nah, sering sekali terjadi ini kalau event yang sangat bahaya karena sudah double ya, terus rusak ya. Jalannya. Nah, ini Kohai sempat di belakang mungkin, tapi ya Kohai sih suka sendirian memang ya. Jaga pandemi Om, jaga jarak aman. Jaga jarak. Iya. Nggak sudah divaksin kok beliau, aman. Lebih aman bukan aman. Ya, ini Kohai pahlawan kita semua di Surabaya. Om John Bumiarjo di belakang. Cadence-nya Om John ini selalu bagus, Ya, selalu tinggi ya. Selalu tinggi ya. Dia tipe cadence. Saya kalah. Saya nyaman di 80-85, Om John di 95-100 biasanya. Ya. Ini sudah mulai capek Om, udah pegang atas terus sih. Ya. Ini yang bagian merekam
Ya, selamat datang di Nganjuk, masih Nganjuk Om Re. Masih ini kilometer 112. Jadi masih 50 kilo lagi dari sini. Masih cukup jauh. Om John Bumiarjo mulai ke depan bersama-sama Agus, Jupe. Jupe kok sudah metat-metat gitu ya Om ya? Ya, itu pertanda itu. Oh. Ya, mengingatkan untuk nahan. Yang depan selalu punya tanggung jawab untuk mengingatkan yang di belakang. Mungkin ya lampu merah. Oh, hijau lagi langsung ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Dan ini banyak jalan rusak. Jadi memang tantangan 160 kilo hampir datar itu begini Om. Jadi harus fokus. Oh ya, itu. Dan ini tetap terjaga dua-dua. Saya bangga sama teman-teman karena bisa disiplin ya. Piala Adipura. Ya, saling mengingatkan, saling komunikasi. Harus jangan takut teriak-teriak, jangan marah kalau diteriaki karena memang ini demi keselamatan. Luar biasa nih teman-teman, 120 kilo masih rapi dua-dua. Ini dekat Kediri bukan? Ini udah tadi yang Kertosono yang dekat Kediri, belok kiri Kediri. Ini Nganjuk udah lewat. Sebentar lagi kita akan masuk hutan Saradan. Jalannya mulai rolling, mulai ada naiknya. Biasanya mulai terpisah-pisah ya. Maksudnya ada naik dikit, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Dan memang sempat terjajar peletonnya. Jadi karena memang ada yang 7%, ada yang 5% kayak gitu. Jadi sempat ada remnya ya, ada sempat terjajar-jajar. Kalau kohesi memang santai di belakang. Ini padahal di sini sebetulnya nggak perlu direm sepedanya, tapi berhenti sendiri. Ya. Berhenti sendiri. Ya ini contohnya tadi bukan tanjakan sebenarnya, tapi hills ya, tapi curam. Jadi memang cukup untuk memisahkan. Apalagi yang bawaan badannya lebih banyak dari biasanya itu ya kayak Om Alvin. Bukan tapak sakti ya, minumnya ya. Jadi memang kalau bidonnya habis harus pinter ya ngasih kode ke motor untuk diantarkan minum ya, untuk diisikan bidon ya. Ini masih di hutan Saradan itu, Saradan ya. Ini lumayan panjang nih naik turun ini. Lumayan, sangat lumayan. Koha itu, lampu merah ya. Oh ini sudah selesai Om ya? Belum, lampu merah. Nggak maksudnya. Oh hutan Saradan sudah lewat ya. Udah lewat, ini sudah mulai masuk Kabupaten Madiun sebenarnya. Ayo, itu kebanyakan kaya memang notaris kita satu itu ya. Ya, jalan lagi. Lampunya padang, dia bilang mataharinya terang katanya, panas, tandanya mulai panas. Kalau Om Re apa yang dirasakan ini? Ya ini sudah butuh makan dan minum pastinya. Ya ini panas. Sudah mulai masuk Madiun ini. Oh ya, ini sudah dekat pintu tol baru kiri itu ya. Enaknya jalan tol Surabaya ke Madiun itu sekarang 2 jam sampai. Tapi naik sepeda kita butuh 4,5 jam karena kita berangkat jam 5.25, kita sampai di tengah kota Madiun berhenti itu pas jam 11 waktu itu. Jadi benar-benar 5 jam ya, 5 jam. Di Madiunnya ya. Jam 11. 5 jam setengah, maaf ya, 5 jam setengah untuk naik sepeda. Karena speed kita kontrol di 35-an ya, sekitar 35. Jadi tidak kebut-kebutan dan meskipun hanya 1 stop tadi sebelum Madiun. Nah ini Pak Not mulai ke depan. Karena mungkin sudah nggak tahan dibully, kamu kok nggak mau narik katanya kayak gitu. Jadi saya sering kalau nggoda temannya nggak mau narik, kohai lo di depan, kamu nggak malu tak gitu. Jadi akhirnya dia malu dia maju ke depan ya. Nah ini dia, kita masuk kota Madiun. Ada perusahaan ada pabrik kereta api ya, perusahaan kereta api di situ. Kita masuk kota. Di jalan itu sebelah kiri kalau nggak salah kantornya. Di kiri. Nah ini teman-teman ini sudah lega luar biasa Om Re ya, karena cuman ini banyak speed trap, di speed trap agak tinggi-tinggi, jadi memang agak harus hati-hati di sini ya. Ya ada rel kereta api juga sih, ya ada lubang-lubang seperti ini yang membuat kadang-kadang kalau kita lengah ya jatuhnya ya gara-gara begitu itu. Ya ini dia PT Inka, Inka-nya di situ. Di sini. Jadi bagi yang ingin lihat, kalau nggak salah ada museumnya itu, kalau pengen lihat kereta api atau apa, bisa ke Madiun. Kebetulan ayah saya orang Madiun, tepatnya Magetan. Apa itu game? Ini suaranya Delta Force ya?
Super kontra. Ya, kita masuk ke Taman Madiun dan kita akan pit stop di Cafe Ueno. Ueno. Iya itu. Ya mirip itu. Cafe Ueno ya. Ini pas tengah kota ya. Kotanya cantik sekarang Madiun. Ini kita sempat kelewatan ya. Ya. Wah, ngobrol. Ya, yang nyuting ternyata lahir di sini ya. Ya kelewatan itu, kelewatan semua. Kelewatan semua. Jadi ya terlalu semangat mungkin. Ya kelewatan putar balik nuntun ya karena Cuman kafe sebentar, cuma sedikit kok ya, kelewatannya. hanya ya 20-an 30-an meter ya. Ya Om Re acting. Argo Wilis itu kereta ya. Mantap, kita makan siang di Yuno Cafe. Ya dia Pak Sony. Halo Pak. Halo Pak. Ini teman saya goes ke Prancis, ke Itali, ke Spanyol, ke Amerika. Rajin goes keliling dan punya koleksi sepeda luar biasa. Jadi kalau ke Madiun cari Pak Sony, sepedanya keren-keren. Dalam artian sepeda custom, sepeda aneh-aneh itu. Ya. Ya ini dia punya restoran dan kafe di sini. Jadi tapi kita disuguhi Pecel sambal tumpang ya. Kalau sini. Pecel 99 ya. Pecel 99 itu pecel favorit keluarga saya. Jadi sama Pak Sony dibelikan pecel itu untuk teman-teman. Asli Madiun. Asli Madiun ya. Karena makannya di Madiun. Jadi kalau ke Madiun saya kalau makan pecel di sana saya makannya pecel 99. Masih banyak pecel yang enak-enak yang lain tapi kebetulan keluarga saya sukanya makan di pecel 99. Jadi ya jadi ini kita ngobrol makan ya Om Galung ya. Pecelnya enak sekali, smooth banget itunya, bumbu pecelnya. Wah, notaris kita. Iya. Genit emang ini. Wah, ini. Ya. Ya kalau nggak salah masa sepedaan lagi Om? Sepedaan lagi masih. Oh, belum. Wah, Kohai. Ini dia. Belajar dari Kohai. Kohai itu kalau berhenti pasti stretching. Oh, nggak langsung duduk, pasti stretching. Nah, lentur orang ini. Om Re bisa begitu. Ini yoga yang satunya ya Om? Om Re bisa begitu. Bisa kalau cuman gitu. Iya, protokol dulu cuci tangan, protokol makan itu. Ya, lah kita 1 Itu, jam. Ueno Ya, kita berangkat lagi. Kita berangkat lagi kira-kira pukul 11 lebih. 12.15-an kita berangkat lagi. Kita sekitar 1 jam di situ makan. Nah ini kita semua udah siap-siap mental semua karena hanya sisa 40 km sampai Telaga Sarangan. Bukan sekitar, pas 40 km sampai Telaga Sarangan. 10 km keluar Madiun itu masih datar lewat pangkalan angkatan udara itu ya. Kemudian belok kiri kita masuk menuju Magetan, mulai rolling 2%-an, 3%-an, jadi belum curam, speednya masih bisa 20-an lebih. Makin ke atas makin curam, mulai naik dikit. Lalu nanti segmennya dulu Pak Sony pernah bikin event namanya Sarangan Challenge. Ya. Itu komnya adalah 7 km terakhir itu. Jadi dihitungnya setelah terminal dan pasar Plausan namanya. Jadi Plausan ya. Jadi menu utamanya adalah 7 kilo terakhir itu. Tapi banyak bintang kita yang ternyata sebelum itu sudah KO kayak gitu. Oh, sebelum itu ya. Jadi ini panasnya luar biasa. Saya ingat waktu itu ada yang bilang katanya di atas 35. Saya tidak tahu pasti berapa. Ada yang bilang 38, tapi saya kira ya 35-an. Mungkin panas sekali. Dan saya sempat ternyata saya lupa ngisi salah satu bidon. Jadi jujur saya sempat bongking itu dalam artian energi sudah habis karena saya sempat narik di awal, saya nggak sadar. Saya habis, kemudian tak ada berkahnya saya habis itu saya harus berhenti ke sebuah toko penduduk untuk minum minuman jelly gitu untuk ngisi, baru setelah itu nyala. Kalau saya waktu itu nggak bongking mungkin ikut yang di depan dan mungkin ikut mengalami masalah juga gitu. Jadi ada berkahnya juga gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke Magetan. Kenapa? Kalau di depan pasti bingungnya tarik-tarian. Ada karena teman-teman kita punya tradisi kalau udah jalannya kelihatan danga itu mulai unjuk gigi kayak gitu ya. Ya ini rombongan belakang nih Om Re.
Ya. Ya kan namanya juga berusaha hidup Om. Usaha hidup ya. Ya ini dia Cupe ya. Dia akan jadi bintang utama acara hari ini ya Pak Guru. Umur 63 nggak ada lelahnya, luar biasa. Wah. Nah, selalu minta endorsan tapi ini sekarang ya. Ya terus itu ada David ya. The pain is real. Sekarang saatnya. Ya sekarang saatnya the pain is real ya Om Hoki. Ini komentator di belakang nih Om Hoki nih. Ya kita lihat Galung ini sudah. Kenapa ikut ya. Pain is speed entering the body. Jadi sakit adalah kecepatan masuk ke badan kita ya. Dan di bawah tulisan for Lucky karena jersey ini memang kita dedikasikan untuk sahabat kita Om Lucky yang meninggal dunia beberapa tahun lalu ya. Dua tahun lebih. Ya, jadi bagi yang ingin jersey Azrul Ananda School of Suffering ini memang ada di Surabaya di Sub Galeri dan keuntungannya kita donasikan untuk keluarga Om Lucky. Ya ini jalanan udah miring, tapi dibilang tanjakan juga bukan ya, jadi miring terus itu. Ya. Jadi kalau di sini emosi ke depan seperti Om Jupe ini bisa menuai buahnya di tanjakan atas ya. Koko Steve yang terus terang paling banyak bekerja sebenarnya selama perjalanan dia mulai menanjak. Nah ini memang kalau ini sih memang manusia sadel ya. Ini ditaruh di sofa malah mengkangkang ini bingung ini ya. Jadi ini memang mintanya duduknya di sadel kalau ini kalau bisa tidur pakai sadel kayak gitu. Jadi ini pagi siang sore kalah obat ini nge-Zwift-nya ya. Nah, jadi ini Abah Asril juara Strava kita luar biasa. Orang sakau. Kayak orang sakau ya. Nggak kena sadel gitu. Bingung ya. Kejar-kejar gitu ya. Ya kita ini sudah mulai tanjakan, sudah menuju pelausan dan kita lihat. Ya ini dokter selangkangan masih berusaha menempel di depan ya. Iya. Ini biasanya minta minggir tuh. Iya, tapi ini penting karena dia berhenti sebelum pelausan 7 kilo sebelum ini. Karena di sebelahnya ada bintang ini. Ya, kita lihat siksaannya Om Galung yang lebih tersiksa lagi setelah ini. Kelihatannya dia tersiksa. Akhirnya Edward tumbang, badannya kram semua. Halo Pak Guru, gimana Pak Guru ini Pak Guru? Aduh. Iya. Itu yang saya lihat sebelah kiri Om. Iya, Cupe tumbang ya, sedangkan yang lain masih lanjut terus ya, karena tadi dia bilang dia did not finish, bukan, dia did not start karena segmen komnya belum masih di depan ya. Jadi dia tuh kalau cuma tercatat sampai di pit stop Unio itu tadi ya. Ueno ya. Dia gagal kom start ya. Gagal start ya. Ini saya sama Om John Bumiarjo bukan trek-aware ya. Dia bannya pecah di kaki tanjakan. Jadi dia harus ganti ban dalam dan dia harus ngejar ganti ban dan dia harus ngejar ke depan dan dia nyalip saya lagi kayak gitu. Jadi Om John Bumiarjo kalau tidak ada masalah ban mungkin ikut rombongan paling depan, tapi dia mengalami mechanical ya. Jadi dia harus ngejar belakang. Ini kita lihat siapa, Om John dan saya sama-sama naik sepeda gravel ini. Ini 15%, 12% umur ya. Karena setelah pelausan ini, Mbak Dita luar biasa. Ketika saya berhenti bongking, dia tidak berhenti, dia terus dan dia terus berjuang. Luar biasa ini Mbak Dita. Ini tidak harus cepat, tapi betah kan ya. Ini Jessica Hidayat dan Om Rey ya, satu ya, bisanya gitu. Om Riko juga ya mulai terkewek, gravitasi mulai tidak menjadi teman ya. Oh saya ingat ini. Ya. Ini 15% ini Om ya. Dan ini mulai ke atas, semakin ke atas tuh banyak 10%, 12% ya. Gunakan gigi satu ya. Kalau kita sudah gigi paling besar ya. Ya ini dia korban lagi di atas 1 kilo sebelum ini. Kewer kabel barengan bambung di aku. Seneng dia. Kewer kabel di Jadi cicaknya bambung katanya. Jadi cicaknya jatuh dari dinding ya. Ini banyak yang berhenti. Jadi yang tadi cepat-cepat di depan malah berhenti semua. Iya. Jadi ini pendengar ya. Ini untuk dicatat. Pada saat ini saya sudah di depan. Iya, kita sudah lewat semua ini. Kita sudah lewat semua ini ya. Ini tim tengah belakang. Iya. Jadi ini yang cepat-cepat ternyata.
Wah, sampai pingsan. Ya, Kalau Om Faisal ini hari sebelumnya diare berat, jadi dia memang nggak terlalu fit, tapi dia membantu Koko Steve waktu kram tadi itu. Ya. Ini dia Abah Asril, ini yang tidak kram, dan ini juara tanjakan hari itu. Kakinya terus muter sampai finish. Kita hitung finishnya adalah di belokan menuju Telaga Sarangan. Jadi bukan di telaganya, jadi ada belokan itu klimaksnya. Setelah itu memang agak datar dan turun ke telaga. Oh, yang turun itu? Ya, finishnya pas belok kiri. Ada tulisan Sarangan itu. Oh, jadi ini yang naik sedikit itu? Naik sedikit ya. Jadi ini Abah Asril luar biasa. Walaupun sepertinya tidak ada air di dalam badannya. Ya. Itu terlihat ringan. Sekali lagi hanya Abah Asril yang bisa muter seperti itu. Kalau Anda yang di tempat itu, jangan coba-coba seperti Abah Asril. Jantungnya bisa keluar dari rongga dada. My heart will go on. Ya. Copot. Ingat kata Celine Dion ya. Ini Abah Asril tidak ada lawannya, tidak ada obatnya. Obatnya adalah kalau akun Swift-nya di ban ya. Jadi memang ini paling kuat di antara kita semua ya. Iya, Abah Asril datang, lalu ini ya nih di belokan ini kita anggap berhenti. Memang ini Pak Guru finish berikutnya. Nah, jadi di belokan ini nomor kita hitung. Betul, ini kita hitung selesai ya. Karena setelah ini tinggal datar dan lurus ya. Kiri ya kelewatan Pak Guru ya kelewatan. Belok dia kiri. kan memang guru IPA bukan, tapi nggak termasuk geografi. Nggak bisa nggak bisa lihat peta ya. Ya, ini dia nomor 2-nya. Oh, nomor 2 ini. Nomor 2-nya ya. Jadi luar biasa yang umur 63 juara 2 itu ya. Iya. Santai duduk. Menunggu lama nunggunya ini ya. NATO yang berikutnya. NATO dengan sepeda aluminiumnya ya, tidak perlu karbon, buktinya yang pakai karbon tadi cicaknya jatuh ya gitu. Tadi Jupe tadi kan dia sedih kalah, kemudian ini ada Cente yang kemudian finish berikutnya. Jadi ini 4 besarnya adalah 4 orang ini. Cente yang keempat. Ini yang dibilang terus baru start itu habis itu. Nah, mereka sempat makan-makan nyemil, nunggu yang lain. Yang berikut Kohai, kita lihat Kohai goes dengan tenangnya. Seneng ya lihat wajahnya Kohai ini ya. Damai begitu, maksudnya nggak emosi, nggak apa. Ingat cerita kura-kura mengalahkan kelinci ya, ini kura-kuranya menikmati. Terus kelincinya mana? Kelincinya dia lewati ya. Oh, yang tadi kecet-kecet ya. Ya, ini Kohai finish kelima ya. Sebenarnya tadi ada adegan seharusnya ya, Kohai ngelewati Pak Not dan Faisal di pinggir jalan ya. Ini Om John nomor 6 dan saya nomor 7. Hore, masuk 10 besar Om. Karena cicak-cicaknya berguguran ya. Yang hebat yang naik MTB di belakang saya itu karena ngerekam saya terus itu ya. Tapi dia startnya kan dari bawah, bukan dari Surabaya ya. Kita kan start dari Surabaya. Ya, jadi 3 sepeda gravel finish semua ya. Peringkat 5, 6, 7. Ya. Ini finishnya. Nah, ini Tonton guys. Ya ditonton. Kram hebat. Yang hebat kramnya Om ya. Sementara yang lain mungkin udah pada finish. Dia jadi curcol. Ya, tapi dia tetap finish. Waktu saya salib dia bilang gini, kenapa daftar ikut ini katanya kayak gitu. Nah ini kita sudah sampai karena yang lain tidak finish, jadi kita langsung ke Telaga Sarangan yang indah ya. Kebetulan waktu itu ada teman-teman dari ISI Magetan memberi bunga, memberi sambutan. Nah ini yang finish, ini finish, tapi memang setelah kita semua naik ke atas. Nah, ini setelah saya lagi loh. Iya ini setelah ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa yang lebih cepat tadi di belakang Om Re ya. Nah, kita finishnya di Telaga Sarangan, disediakan susu produksi lokal katanya, enak sekali, susu jahe, anget badan karena ini kan di ketinggian 1000 lebih ya, jadi dingin ya. Terima kasih diberi sambutan, tidak menyangka kita, padahal kita tidak ngasih tahu sampai H-1 karena kita tidak ingin ada keramaian dan lain-lain ya. Foto-foto dulu. Om Hoki, tolong rekam. Nah, ini. Gimana? Masalah? Kesimpulan hari ini adalah ingat kata Michael Schumacher. To finish first, you must first finish. Percuma jadi cicak, gak bisa finish.
nggak bisa finish. Dia bingung. Ini di atas, kan lo, kamu belum di atas. Iya. Ini mau udah finish. tapi Nato finish ya kan. Saya juga finish, masih nuntun ya kan. Membawa nama besar kerja ya. Iya. Magetan ya, terima kasih kepada teman-teman di Magetan yang menyambut. Jadi memang itu tadi yang dimaksud adalah untuk finish pertama Anda harus finish ya. Nah tadi tadi kan dia nunjuk. Jadi kan ada istilah Jerman Om Rey yang bunyinya Schadenfreude ya. Schadenfreude ya. Jadi itu artinya adalah meraih kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Oh, yang ya. itu. Schadenfreude ya. Ya. Schadenfreude. Nah, waktu Juppe kram, Ya. semua merasakan Schadenfreude ya kan Ya, ya. Karena anak muda congkak ini kan gitu ya. Cicak akhirnya jatuh dari dinding kan kayak gitu kelinci. ya. Kelinci ya. Kelincinya kalah sama kura-kura. Ya. Tapi kemudian dia ikut merasakan Schadenfreude ketika dia melihat teman cicaknya juga berhenti gitu. Ya. Makanya di video keduanya dia bilang dia begitu happy nyuting karena dia nggak sendirian. Yang Ya. lain-lain juga kewer katanya kayak gitu juga berhenti. Nah, tapi harus dicatat, harus diingat, yang lain kramnya setelah Komstad. Ya. Ya. Juppe kramnya Sebelum. ya. Dan itu sudah nak mancar lagi loh dia. Dan dia naik mobil habis itu ya. Langsung naik mobil. Yang tadi Om Hoki masih jalan kaki nuntun ya. Taruh. Naik mobil. Naik mobil. Juppe mencapai Telaga Sarangan naik mobil. Jadi semua prestasi dia meraih juara latihan bersama resmi dihapus. Setuju Amri ya? Ya, setuju. loading. Jadi loading. Dan berapa lama kira-kira kita akan bully dia? Minim 3 bulan. Minim 3 bulan karena setiap hari teman-teman selalu upload video dia kram itu ya. Ya, jadi Ini mungkin baju saya habis ini ganti tulisan ini. kenapa ganti di sana, Pak? Boleh kalah kaki, jangan kalah aksi ya. Oh iya. Ini mungkin boleh kalah kaki asal jangan kram gitu. Iya. Boleh kalah kaki asal jangan kram. Masuk. Luar biasa ya. Percuma kuat kalau kram ya. Jadi Itu waktu lihat dia di Alfamart atau Indomaret itu. Iya. Itu saya kan pelan-pelan gini saya lihat tuh, kok sepedanya pink ya? Saya noleh ke kiri. Saya kembali lurus lagi supaya enggak jatuh. Tapi saya kembali lagi lihat kiri. Ini enggak salah ini. Saya lihat dia itu sudah enggak berdaya gini. Gitu. Kayak kan enggak berdaya itu. Jadi saya langsung itu tadi Schadenfreude ya. Schadenfreude. Jadi saya sudah lelah. Tahu-tahu saya dapat booster. Iya. Harus finish ini. Karena Juppe tidak finish ya. Karena Juppe enggak finish. Iya. Juppe itu nama lengkapnya Edward Hartanto, rumahnya di Gedangan Sidoarjo bagian dari ya. Kayak itu. Jadi catatan adalah Juppe tidak statcom ya. Tidak Jadi statcom. dia gagal. Kalau mau remedi silakan remedi sendirian ya. Kalau tadi dia menunjuk Kostif tidak finish, Kostif hanya 1 kilometer udah finish dan dia narik terus. Ya. Kita semua di grup sepakat, kita semua Jadi, respect sama Kostif, tidak respect pada Juppe kayak gitu ya. Kostif itu memang kram parah, Ya. tapi dia tuh cuman satu belokan aja mungkin. Tinggal satu S ya, satu S lagi ya. Satu S saja dan Ya. itu ya Dia sudah berusaha dimaklumi ya. jalan sebelumnya. Dia sudah berusaha jalan tapi kemudian Kram saking lagi ya? kramnya parah. Cuman teman-teman agak lucu ceritanya. Teman-temannya agak overreacting atau ya apa gitu. Jadi Kostif itu sempat ketika berbaring tuh wajahnya ditutupi ditutupi kaos atau apa. Jadi kayak ada orang habis kecelakaan gitu. Jangan bikin panik warga sekitar katanya kayak gitu. Jadi memang tingkah teman-teman Terus ya. disiram air es kakinya, sak pangkal pahanya disiram air Ya, es sampai semua. selangkangannya juga disiram kayak gitu. Jadi ya over reaction. Iya. Terus Son juga teriak-teriak sama di atas, ototnya pecah kayak gitu. Otot pecah bagaimana caranya kayak gitu ya. Jadi ya memang ya inilah tidak mudah touring 200 km dengan mountain finish. Wah, dengan mountain finish 200 kilo dengan minim stop. Kalau buat saya pelajarannya hari itu adalah saya makannya kurang. Jadi saya bongking sebenarnya di bawah tanjakan, tapi saya bersyukur karena saya bongking saya sempat berhenti di toko untuk minum, untuk minum cari manis-manis ya untuk ngisi sehingga saya tidak emosi untuk ngebut. Jadi saya pace saya sendiri dan kemudian waktu itu disusul Om John Bumiharjo karena dia bannya juga
pecah. Jadi kita pacing sendiri naik ke atas dan kita juga sama Schadenfreude pertama melihat Jupe di minimarket itu tadi. Lalu kemudian kita melihat notaris, Faisal berhenti semua di toko itu, dokter anak beranak juga berhenti di situ, Om Rey juga ada berhenti. Saya enggak berhenti. Loh, saya sama dokter itu sudah di atas. Sudah di atas ya. Itu saya coba tahu kalau itu kurang 3 kilo saya terus. Kalau tahu. Ya, cuma kan peta buta. Jadi waktu itu Om John Miharjo di depan saya, loh kok hancur semua katanya gitu. Jadi kita waktu senang dan yang benar-benar finish sama ya yang 7 tadi yang terekam itu tadi, yang lainnya kelamaan. Jadi ya pengalamannya adalah jangan takut dengan para cicak atau dengan para turbo di depan, karena bener dongeng masa lalu itu kura-kura bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kalau kelincinya congkak. Dan zaman dulu tidak ada YouTube, tidak ada sosmed, tidak ada grup WA. Jadi sekarang Jupe akan dibully 3 bulan ke depan ya. Minim. Ya, nanti kita akan terus mungkin di grup kita akan video-video Jupe Kram itu akan kita terus tayangkan ya. Ya, ini kan di YouTube Om, bisa di replay. Oh ya, dan ini seluruh dunia bisa lihat dan saya yakin puluhan ribu nonton ini ya. Karena kan sudah banyak yang nanya siapa Cik, kan kita di podcast sebelumnya kan kita ngomong ada cicak yang jatuh dari dinding ya. Ya ini di TO banyak orang Om. Oh di TO banyak orang ya. Banyak orang. Jadi kalau mau nantang Jupe resepnya sudah ketahuan ya, ajak jarak jauh ya. Tapi yang nantang malah kau duluan juga itu jangan-jangan. Tahu kan? Kan terbuka itu kesempatannya. Yang penting dia di bawah saya Om. Cemen Om. Menang Om Rey ya. Menang saya Om. Menang Om Rey, menang Jessica ya. Menang Dita ya. Jadi kan kalau mau revanche disuruh lawan Dita dulu. Iya, jangan lawan saya dulu, lawan Dita dulu ya. Dita dulu ya. Lawan Jessica dulu ya. Belum tentu finish kok ya. Belum tentu ya, nggak jaminan cepat itu kuat gitu ya. Nah, itu pelajarannya. Om Rey ada pelajaran khusus dari perjalanan ini? Ya tadi itu cicak itu kan memang senang manjat tembok, senang naik-naik ya. Tapi kalau kecepit pintu ditutup ya jatuh kan. Wah, kita Schadenfreude banget di sini ya. Ya, jadi ya buat teman-teman semua pelajarannya adalah kalau bikin touring pastikan touring itu ada tantangannya, dalam artian kalau Om Riko sempat cerita ke saya katanya pernah ikut rombongan lain cuman sampai Magetan, nggak sampai ke atas. Tapi itu jam 5 sore baru nyampe katanya. Padahal katanya kebut-kebutan yang depan. Tapi percuma kebut-kebutan di depan kalau kemudian harus berhenti menunggu yang di belakang. Beda. Kalau terlalu jarak sudah 100 kilo ke atas, kebut-kebutan tuh tidak disarankan karena kemampuan manusia itu ketika mungkin sampai 100 kilo boleh kebut-kebutan ya. Badannya masih bisa tahan, tapi begitu finish mungkin 100 kilo sudah sangat lelah, tapi 100 kilo selesai. Ketika semangat kebut-kebutan itu 100 kilo dibawa 101, 102 kilo, 105 kilo dan seterusnya, itu sudah jauh berbeda. Jadi ototnya sudah mulai capek, panas, dehidrasi, akhirnya mudah kram. Jadi jangan dikira speed 35 km per jam itu pelan, tapi coba aja Anda 160 kilo sendirian begitu, pasti ya lama-lama sekuat apapun pasti capek. Ya, dan itu cara paling baik untuk memahami setelan sepeda kita, memahami cocok tidaknya aparel kita atau saddle kita, posisi kaki kita, dan cara paling baik untuk latihan asupan ya. Saya pengalaman goes jauh-jauh, tapi kan setiap tour itu biasanya challenge-nya beda-beda, panasnya beda dan lain-lain, sehingga memang mendisiplinkan diri untuk minum, elektrolit, makan itu yang saya harus, itu memang kendala saya yang utama karena saya sangat susah ngunyah di atas sepeda. Saya susah makan, jadi saya harus. Yang infus belum dibuat ya Om ya? Ya, yang infus belum dibuat. Kalau ada infus ya taruh aja di top tube gitu ya biar gampang ya. Ya, jadi memang challenge saya itu, tapi saya bersyukur saya bongking karena saya tidak krem sampai di atas. Jadi ya apapun tetap lebih baik daripada kram kayak gitu ya. Dan gini mendengar, ini perlu dicatat, ini bukan acting si Jupe ya. Jupe tidak dibayar untuk kram. Jadi ini
asli gitu. Asli, Jadi bahagia saya juga asli. Melihat dia keren. Ya, begitu Om. Jadi terima kasih sudah mengikuti satu lagi episode ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Toh yang rugi di sini hanya Jupe, ya kan ya. Jadi kita semua Southern Friday dengan episode ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada MPM Distributor Honda. Jangan kemana-mana. Setelah ini ada trivia quiz. Jawab pertanyaannya dengan klik link yang ada di description. Jadi selamat menikmati dan selamat kepada yang menang nanti. Terima kasih, sampai ketemu di acara selanjutnya.